Menikmati hidup adalah impian semua orang. Bisa mewujudkan segala sesuatu yang menyenangkan hati itu pasti jadi cita-cita kita. Terutama bagi wanita di usia karir. Kebanyakan wanita karir pasti senang bisa bekerja di bidang yang diimpikan. Bisa shopping ke mall, atau toko-toko fashion, perhiasan, bisa holiday ke luar negeri, dan menikmati hidup. Tapi di saat yang sama, ada seorang wanita yang merelakan waktu dan kesempatannya untuk semua itu. Dengan memilih masuk ke pelosok-pelosok dan pedalaman Indonesia untuk mencari daerah-daerah tertinggal yang tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Inilah sebagian dari kisahnya. Halmahera, pulau terbesar di Kepulauan Maluku. Pulau ini terletak di antara Sulawesi dan Papua Barat. Pulau yang masuk dalam wilayah waktu Indonesia Timur ini sudah sejak lama menjadi daerah penghasil rempah-rempah dan hasil kebun, seperti kelapa, cengkeh, kakao, pala, dan kopi. Akibat kurangnya kualitas pendidikan di Halmahera ini, sejak lama masyarakat lebih memprioritaskan anak-anak mereka ikut ke kebun untuk panen kelapa dan menjadikan kopra daripada pergi ke sekolah untuk belajar. Tahun 2008, Tangan Pengharapan masuk ke wilayah Halmahera Utara, tepatnya di Kecamatan Kau Barat, Desa Suamaetek, Tuguis Perseba, dan Bailengit, menjadi senter awal yang dibuka tahun 2008. Senter Tangan Pengharapan didirikan di Desa Suamaetek. Di Feeding and Learning Center ini dibuka PAUD yang diadakan tiap pagi hari. Lalu, siang setelah jam pulang sekolah diadakan bimbingan belajar untuk anak-anak sekolah, agar mereka bisa mengejar ketertinggalan pelajaran yang mereka dapat di sekolah. Selain mendapatkan pendidikan yang layak, anak-anak di Desa Suamaetek dan Bailengit juga mendapatkan makanan tambahan bergizi 3 kali dalam seminggu. Tahun 2013, Feeding and Learning Center, KAI Atas, dan KAI Bawah juga dibuka. Guru-guru terbaik dari Tangan Pengharapan ditempatkan di desa-desa ini untuk membantu pendidikan yang ada. Di tahun 2017, founder Tangan Pengharapan, Ibu Heni Kristianus, bersama dengan tim melakukan kunjungan tahunan ke Halmahera Utara untuk melihat senter-senter Yayasan Tangan Pengharapan. Masyarakat Desa Suamaetek, terutama orang tua dan anak-anak didik Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan, sudah menunggu berbaris di sepanjang jalan masuk untuk melakukan upacara penyambutan dengan menggelar tikar yang disusun satu demi satu, diiringi musik dan tarian perang khas Halmahera Utara atau tari Cakalele. Tari Cakalele ini berasal dari tradisi masyarakat Maluku Utara. Pada saat itu, tarian ini dilakukan sebagai tarian perang para prajurit sebelum menuju medan perang maupun sepulang dari medan perang. Namun, pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tari perang, tapi lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan, penyambutan, maupun perayaan adat. Yang mengejutkan, beberapa wanita menggendong Ibu Heni dan mengarak hingga ke kursi tamu. Tarian tetap disajikan sepanjang penyambutan. Bahkan, Ibu Heni diajak untuk ikut berpartisipasi dalam tarian.
Upacara penyambutan ini diakhiri dengan kegiatan makan bersama dengan warga setempat. Makanan khas daerah disajikan. Dan ada satu makanan khas daerah ini yang unik yang ikut disajikan. Sabeta. Sabeta itu adalah ulat sagu. Terdengar ekstrim? Unik kan? Sabeta ini sebenarnya sejenis ulat, lebih tepatnya larva dari kumbang hitam yang hidup dan berkembang biak di pohon sagu yang sudah mati. Tim Tangan Pengharapan sempat mencoba mencari pohon sagu yang sudah ditebang dan dibiarkan selama 40 hari. Karena ulat ini baru akan berkembang biak dan siap dipanen di usia 40 hari setelah pohon sagu ditebang. Batang sagu ini harus kita belah dulu. Lalu mulai berburu mencari ulat-ulat sagu ini untuk dikumpulkan. Geli-geli gimana gitu ya. Cara memasaknya juga sederhana sih. Cukup disayat kemudian dimasukkan ke dalam kuali tanpa minyak yang hanya dicampur sedikit kemiri. Yummy. Ya udah, balik ke cerita tadi. Setelah makan bersama dengan masyarakat dan menikmati hidangan sabeta, Ibu Heni mengunjungi desa Bailengit, Senter Tangan Pengharapan berikutnya. Sesampainya di desa ini, Ibu Heni disambut alunan dari alat musik khas Halmahera yang dimainkan oleh kaum bapak di desa ini. Begitu hangatnya mereka menyambut Ibu Heni dan tim Tangan Pengharapan yang membuat suasana cukup nyaman. Di senter ini Ibu Heni memberikan arahan kepada anak-anak asuh Yayasan Tangan Pengharapan. Tapi kalau ada anak-anak yang berprestasi yang kita bisa kasih kesempatan sekolah sampai tinggi, yang bisa jadi gubernur, yang bisa jadi menteri, itu semua dong yang sekolah tinggi toh. Jadi itu beta punya mimpi. Dilanjutkan dengan membagikan donasi sikat gigi. Keesokan pagi hari di kunjungannya, Ibu Heni mulai membantu memasak di dapur. Insting seorang ibu memang tidak bisa lepas dari kebutuhan anak-anaknya. Jam 8 pagi, Ibu Heni mengunjungi PAUD Tangan Pengharapan di Desa Sometek ini, yang bersebelahan dengan lokasi mes Tangan Pengharapan. Berinteraksi dengan anak-anak jadi satu kepuasan tersendiri bagi Bu Heni. Bermain bersama dan mengajarkan anak-anak hal-hal baru. Dalam sekejap, rasa letih hilang saat melihat mereka bersukacita saat belajar. Setelah mengunjungi PAUD, Ibu Heni bersama tim dan staf Halmahera mengunjungi sekolah menengah pertama yang ada di Desa Sometek dan berbagi motivasi agar mereka mulai membangun mimpi-mimpi mereka. 11 tahun yang lalu, Bunda berdoa begini. 11 tahun yang lalu.
Perjalanan dilanjutkan dengan mengunjungi senter berikutnya di Desa Kai Atas dengan menggunakan sepeda motor. Karena akses jalan menuju desa ini sangat rusak. Bahkan dibandingkan saat pertama kali dibuka, desa ini sangat sulit dijangkau karena hampir tidak memiliki akses kendaraan apapun. Setibanya di Feeding and Learning Center Kai Atas, anak-anak berlari dan memeluk Bu Heni. Di Kai Atas ini, membagikan makanan kepada anak-anak menjadi agenda yang cukup menyenangkan. Anak-anak sangat antusias untuk antri, berdoa, dan bergiliran menerima makanan dari Ibu Heni. Perjalanan dilanjutkan menuju Desa Kai Bawah. Saat itu hujan baru saja turun. Bu Heni dan rombongan mencoba menuju Kai Bawah menggunakan mobil. Namun, kondisi jalanan menurun, licin, dan dipenuhi lumpur membuat rombongan harus mengganti moda transportasi, menggunakan sepeda motor. Jalanan tetap licin, dan sebagian staf berjalan kaki. Perjuangan tidak sia-sia. Anak-anak Kai Bawah sudah menantikan Bu Heni dan rombongan. Akibat hujan lebat yang baru saja turun, anak-anak jadi menunggu cukup lama untuk bisa bertemu dengan Bu Heni dan membagikan makanan tambahan kepada mereka. Selesai makan, anak-anak berkumpul untuk mengikuti bimbingan belajar. Di sesi bimbingan belajar ini, Ibu Heni sempat mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak Kai Bawah. Selesai sudah mengunjungi senter-senter yang ada di Halmahera Utara ini. Sebelum kembali ke Jakarta, Bu Heni dan tim membawa staf guru-guru pedalaman dan staf lapangan Halmahera untuk bertamasya ke lokasi-lokasi wisata di Halmahera. Mulai dari berenang di Pantai Luari Beach, mengunjungi Pulau Morotai yang cukup banyak menyimpan sejarah Perang Dunia Kedua, bekas benteng pertahanan di Zum Zum Island, bermain di pantai Pasir Dodola Island, dan juga mengunjungi situs-situs bersejarah lainnya di Halmahera. Benar-benar tempat yang indah dan jarang diketahui orang banyak, bahkan luput dari perhatian. Seperti anak-anak generasi bangsa ini yang menunggu untuk ditemukan karena mereka terlupakan. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey Mencari yang Terlupakan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma di seluruh Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda ke nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.